Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan saya Naim Nabi dengan NIM 250209500010 dari kelas PTK. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Fadli Rahman Baso. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso. Sebagaimana berikut soalnya. Ada dua nomor. Jadi yang diminta itu faktorkan dan jelaskan, dan yang selanjutnya itu substitusikan nilai dari X. Jadi yang pertama itu saya akan faktorkan terlebih dahulu. Nah, untuk soal pertama itu ada 5x kuadrat tambah 2x tambah 3. Dan soal kedua itu adalah 10x kuadrat tambah 5x tambah 5. Oke, next. Nah, ini adalah untuk soal pertama untuk pemfaktorannya. Nah, sebagaimana kita tahu soalnya itu adalah 5x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, untuk strukturnya itu seperti ini, itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi pemfaktoran itu adalah dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah hasil dari a kali c, yaitu 15. A-nya itu 5 dan c-nya itu 3. Jadi A kali C itu sama dengan 15 atau 5 kali 3 sama dengan 15. Dan jika dia dijumlahkan hasilnya sama dengan B atau 2. B, 2. Nah, jadi kita harus cari terlebih dahulu bilangannya. Untuk memudahkan itu kita cari dulu yang dikalikannya. Nah, bilangan yang dikalikan dan menghasilkan 15 itu ada berapa? Ada 4 bilangan. Yang pertama itu 1 dan 15. Itu 1 kali 5, 1 kali 15. Dan 5 kali 3 hasilnya juga 15. Nah, kemungkinan pasangan dari 15 kita jumlahkan juga untuk mendapatkan nilai 2 jika 2. Nah, sini kita lihat dua bilangannya itu jika dijumlahkan akan menghasilkan 2. Dan di sini apakah di sini akan menghasilkan 2? Pertama itu 1 tambah 15 hasilnya 16, dan juga 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Sementara untuk yang 1 tambah 12 itu hasilnya 16, dan min 3 tambah min 2 itu hasilnya min 8. Jadi tidak ada di sini yang jika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan B atau 2 sini. Jadi 5x kuadrat tambah 2x tambah 3 itu tidak bisa difaktorkan atau sudah dalam bentuk paling sederhananya. Nah, ini untuk pemfaktoran nomor 1. Nah, ini untuk nomor 2 pemfaktorannya. Nah, ini untuk 10x kuadrat tambah 5x tambah 5 kita sederhanakan menjadi 5 kali 2x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, strukturnya tetap sama. Yang A itu yang ada x kuadratnya, yang B itu yang x saja, dan yang C itu yang konstanta. Untuk pemfaktorannya itu dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 2, yaitu hasil kali dari A dan C. Dan jika dijumlahkan hasilnya 1 atau B. Lihat di sini. Kita lihat di sini. Bilangan yang dikalikan itu sama dengan hasilnya itu 2, hanya dua bilangan, yaitu 1 dan 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Kemungkinan pasangan dari bilangan 2 ini yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, dan min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Kenapa di sini ada minus juga? Karena minus itu jika dikalikan sama, kalau minus ketemu minus hasilnya bakal plus kalau dikalikan. Dikalikan hasilnya bakal plus. Jadi kalau min 1 kali min 2 itu hasilnya sama dengan plus. Jadi ini juga bisa di sini. Min 1 kali min 2 itu sama dengan 2. Sama saja. Tapi di sini kita lihat hasilnya tidak ada yang hasilnya itu 1. Jadi 5 kali 2 kuadrat tambah x tambah 1 itu tidak bisa difaktorkan atau sudah dalam bentuk paling sederhana dari ini. Selanjutnya itu, nah sekarang kita
untuk soal substitusinya, untuk yang nomor 1, yaitu adalah 5x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, kita substitusikan nilai x-nya. Nilai x-nya itu sama dengan 77. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita masukkan nilai x sama dengan 77 ke dalam persamaan. Nah, jadi kita ganti setiap bilangan x atau variabel x di dalam persamaan ini menjadi 77. Jadi 5 kali 77 kuadrat ditambah 2 kali 77 tambah 3. Nah, yang selanjutnya itu kita kuadratkan dulu 77-nya. Nah, hasil kuadrat dari 77-nya itu yaitu 5.929. Selanjutnya itu kita kalikan 5.929-nya itu dengan bilangan depannya atau bilangan konstantanya yaitu 5. Jadi hasilnya itu 29.645 ditambah 2 dikali 77 yaitu 159. Terus hasilnya itu 299.649 ditambah 154 ditambah 3 itu hasilnya 29.802. Jadi hasil akhir dari substitusi nilai x-nya itu yaitu sekali substitusikan nilai x yaitu 29.802. Itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk yang soal kedua itu adalah 10x kuadrat tambah 5x tambah 5. Nah, untuk substitusi untuk bilangan x yang disubstitusi itu sendiri adalah sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui pada yang diminta yaitu x di sini sama dengan 77 untuk soal pertama. Namun di sini ada a-nya itu sama dengan 77. Nah, yang diminta untuk substitusi nilai x yang kedua itu yaitu a per 11 kali a per 11 kuadrat, a bagi 11 kuadrat. A-nya dengan dimana a-nya itu sama dengan 77. Sini 77. Maka kita di sini masukkan nilai a-nya ke dalam pecahan tadi. Jadi x sama dengan 77 per 11 kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, kita masukkan nilai x sama dengan 49 ke dalam persamaan awal. Jadi kita masukkan di sini 10 kali 49 kuadrat ditambah 4 kali 49 ditambah 5. Nah, pertama kita hitung dulu kuadrat 49-nya yaitu 22.401. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 10 untuk kuadratnya menjadi 24.010. Nah, terus kita jumlahkan dengan hasil perkalian 5 dikali dengan 49. Maka hasilnya adalah 245 di sini. Kita lihat dan kita totalkan semuanya, dijumlahkan semuanya yaitu 224.010 ditambah 245 ditambah 5 hasilnya itu 2000, hasilnya itu 24.260. Jadi hasil akhir dari persamaan ini yaitu 24.260. Baik, saya rasa ini saja penjelasan dari saya untuk soal yang diberikan oleh Bapak Biarawan Paso untuk tugas matematika diskrit. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.